Saya mau tanya Ustadz, zaman sekarang dengan mudah memalsukan sesuatu. Bagaimana cara mengetahui tentang keaslian dinar atau emas dan dirham tersebut asli? Sedangkan banyak orang itu awam soal emas dan perak. Jazakumullah khair. Mau tanya hukum jual beli emas secara online. Emas dan perak gak bisa dipalsu. Gak bisa dipalsu. Kaki bisa dipalsu. Emas nggak bisa dipalsu. Kalau Anda mau masuk emas harus pakai emas juga. Karena Allah SWT sudah menciptakan setiap benda ini secara unik. Dalam hal emas dan perak, kita mengenalnya dengan berat jenis namanya. Nah, lalu dinar dan dirham ini kan koin setipis ini. Kalau Anda punya emas batangan masih mungkin, bukan dipalsu tapi dicurangi kadarnya, disepuh dan sebagainya. Apalagi setipis ini nggak sampai 1 mili koin dinar ini, dengan berat jenis tertentu, beratnya tertentu. Nah, jadi kalau dicampuri bahan lain, perak kah, tembaga kah, kuningan kah, maka dia akan berubah warnanya. Ukurannya juga akan berubah, ketebalannya akan berubah. Nah, jadi begitu Anda punya satu yang asli, kalau ada yang menyimpang pasti ketahuan. Pakai panca indera saja. Nah, tentu kalau mau tahu persis ya ditimbang, ditakar, dilihat kadarnya, dilihat beratnya dan seterusnya. Tapi dengan berat jenis yang sudah tertentu, itu dicampuri perak sedikit, berubah warnanya. Beratnya juga berubah kalau ukurannya sama. Kalau ukurannya berubah, beratnya sama, ukurannya berubah. Bisa diikuti ya. Ya karena ini dimensi, berat dan volumenya tetap. Terus yang kedua tentang beli online. Jadi sekarang ini problemnya begini. Kita hidup dengan cara riba, kapitalisme. Cara berpikir kita, cara berpikir riba dan kapitalistik. Nah, lalu sekarang kita dihadapkan bahwa kita harus mengikuti fikih, ya kan? Fikih muamalah dalam hal ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita membaca fikih muamalah, memahami fikih muamalah dalam konteks muamalah. Kalau kita memahami muamalah dalam konteks kapitalisme ribawi ini jadi kacau. Seperti hanya tadi orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli emas online itu haram. Sekarang nggak usah online, yang offline aja. Apapun yang kita lakukan jual beli dengan ini haram hukumnya. Ya kan? Ini kan apa nih tadi? Ini harta bukan? Bukan. Ini simbol harta nih. Kita ditipu-tipunya. Gitu. Jadi jual beli apapun dengan uang kertas, apalagi uang digital itu haram. Jadi persoalannya bukan di online atau offline-nya. Yang harus kita persoalkan dulu adalah tukarnya, ya kan? Nah, tapi kita tahu bahwa ini barang batil. Yang hak adalah ini, emas dan perak. Maka dalam kondisi hari ini wajib hukumnya mengubah yang batil ini menjadi yang hak, yaitu koin emas dan perak. Betul gak? Jadi mau online mau offline mengakuisisi koin-koin emas dan perak ini untuk mengubah yang batil ini menjadi yang hak itu wajib. Tidak menjadi halal tapi wajib. Sama seperti kalau kita menghadapi kelaparan di atas gunung, nggak ada apapun, cuman ada daging babi. Makan, wajib kau makan itu. Karena kalau nggak makan mati. Tapi tidak menjadi halal, tapi menjadi ruksyah. Allah berikan kedaruratan. Jadi Allah ampuni kesalahan kita. Nah, jadi hari ini kalau mau mengakuisisi emas, terutama ya emas harus berupa koin. Karena itu adalah uang. Haram hukumnya menggunakan emas sebagai apapun kecuali sebagai uang. Dengan perkecualian ibu-ibu. Jadi wajib. Mau online mau offline, ubahlah uang-uang yang batil ini, bukan uang ini. Simbol uang-uangan ini, uang palsu ini, ya kan? Menjadi uang yang betul. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Karena ini adalah keadaan transisi darurat. Nah, karena yang dimaksud haram itu adalah yang harus tunai itu adalah emas dengan emas. Emas dengan perak. Perak dengan perak. Nah, itu wajib dalam majelis. Tidak boleh ditunda, harus tunai. Jadi hadisnya itu begitu, dalilnya itu. Jadi nggak bisa diterapkan untuk online. Bayar online itu dibayarnya pakai apa? Ilmu sihir kan? Itu ya. Jadi itu hukumnya wajib.